Jadi kalau misalnya kita lihat berita sebelumnya kita udah dapat impact dari MSCI yang melakukan interim freeze. Sekarang beritanya datang dari credit rating nih, my friends ya. Jadi beda ya MSCI dan juga Moody's ini berbeda, tapi pasti memiliki dampak yang besar terhadap pasar. Nah, Moody's ini apa sih sebenarnya? Jadi buat my friends yang baru mengikuti atau belum pernah mendengar sebelumnya, Moody's ini adalah salah satu perusahaan pemeringkat rating di dunia yang memang ada tiga ya yang dikenal di dunia. Ada Moody's, ada Fitch, ada S&P. Jadi kalau misalnya my friends tanya si lembaga rating ini fungsinya apa sih? Kenapa ini bisa menjadi headline gitu ya? Karena kalau misalnya my friends lihat, lembaga rating ini fungsinya adalah memberikan peringkat terhadap perusahaan maupun negara untuk melihat kira-kira kemampuan si perusahaan atau negara ini untuk bisa membayar hutang yang membayar pinjaman itu seperti apa. Sesimpel itu kurang lebih. Jadi kalau misalnya my friends nanti melihat peringkat atau ratingnya dia itu naik atau dia turun, itu pasti karena adanya kemungkinan si perusahaan atau negara tersebut itu kira-kira dalam bisa membayar hutang atau membayar pinjaman itu kemampuannya seperti apa. Nah, semakin tinggi ratingnya, artinya kemampuan bayarnya itu semakin bagus. Semakin rendah ratingnya, berarti kemampuan bayarnya itu semakin rendah. Makanya ketika ratingnya ini naik turun, pasti akan memberikan impact yang cukup besar nih ke negara atau perusahaan yang kena perubahan tersebut. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, yang my friends harus tahu, di sini beritanya adalah Moody's ini melakukan perubahan downgrade itu di outlook ya, bukan di ratingnya. Nah, supaya tergambar maksudnya ini seperti apa, ini saya kasih lihat rating scale-nya si Moody's ya. Jadi kalau misalnya my friends perhatiin, ini ada yang paling atas ini adalah triple A, ini yang paling bawah ini adalah C ya, atau C ya, my friends ya. Jadi tadi seperti yang saya bilang, semakin tinggi ratingnya, semakin besar kemampuan bayarnya, otomatis ya berarti kalau misalnya pinjam uang, ya berarti bunganya atau kuponnya nggak sebesar dengan mereka yang ratingnya lebih rendah gitu ya, my friends. Nah, ini kalau misalnya my friends perhatikan, ada yang namanya investment grade sama non investment grade nih. Di sini kalau my friends saya perhatiin ada triple A, double A1, double A2 terus sampai B double A3 nih di sini my friends. Jadi kalau misalnya my friends lihat rating Indonesia ada di sini. Jadi sebenarnya ratingnya tidak berubah, tapi outlook-nya yang berubah. Nah, outlook ini, jadi kalau misalnya nanti my friends baca berita, ke depannya ya dari Moody's, dari S&P, dari Fitch, dia misalnya bilang triple A stable. Nah, itu stable itu adalah si outlook-nya. Triple A positif, triple A mungkin positif lagi. Triple A negatif berarti outlook-nya yang negatif. Apa bedanya rating sama si outlook? Kalau ratingnya berubah, otomatis tuh udah langsung tuh mau langsung berpengaruh ya. Jadi kalau nanti nerbitin surat utang, baik si perusahaan atau negara tersebut bayar kuponnya atau bayar bunganya pasti akan lebih besar nih kalau ratingnya turun. Atau sebaliknya kalau ratingnya naik berarti akan bisa lebih kecil karena kemampuan bayar lebih besar. Nah, kalau si outlook ini, kalau dia bilang outlooknya negatif, artinya dalam review beberapa waktu ke depan, biasanya review ini 6 sampai 12 bulan ke depan ya, my friends ya. Dalam waktu-waktu tersebut itu ketika dia lagi melakukan review lagi, dia bisa merubah ratingnya jadi turun karena negatif. Tapi kalau positif jadi naik. Nah, ini yang maaf, ini yang terjadi kemarin di mana Moody's itu pangkas outlook pangkas outlook dari ratingnya Indonesia. Nah, jadi di sini clear dulu ya, yang dipangkas itu bukan ratingnya, tapi outlooknya. Nah, kalau misalnya my friends tanya, kenapa di downgrade? Di sini ada beberapa notes yang memang kalau misalnya my friends mengikuti, Moody's bilang perubahan outlook ini didorong oleh menurunnya prediktabilitas kebijakan yang berpotensi melemahkan efektivitas kebijakan serta kualitas tata kelola pemerintahan. Nah, jadi ini kalau trennya berlanjut, kredibilitas kebijakan Indonesia ini yang menjadi penopang stabilitas makroekonomi, fiskal, dan sistem keuangan dinilai dapat tergerus. Jadi ini menjadi salah satu yang membuat kenapa Moody's ini melakukan downgrade dari sisi outlook-nya, bukan ratingnya. Terus di sini Moody's juga menegaskan bahwa rating Baa2 ini atau rating saat ini itu tidak berubah. Jadi emang mencerminkan ketahanan ekonomi Indonesia yang masih solid didukung oleh kekuatan struktural
seperti kekayaan sumber daya alam dan demografi yang menguntungkan yang menopang maaf, yang menopang pertumbuhan ekonomi jangka menengah. Nah, di sini yang menjadi sorotannya Moody's di sini kalau my friends baca dalam setahun terakhir terjadi penurunan konsistensi dan koherensi dalam proses perumusan kebijakan disertai komunikasi kebijakan yang kurang efektif. Kondisi ini tercermin dari volatilitas pasar saham, nilai tukar, serta penurunan skor dalam indikator tata kelola global, khususnya pada efektivitas pemerintah dan kualitas regulasi. Dan ada beberapa poin juga yang memang di-highlight sama Moody's, salah satu juga Danantara, dan ini yang kalau kita lihat sejauh ini, apa sih yang kira-kira akan terjadi ke depannya ini setelah outlook downgrade ini. Jadi kita akan melihat langkah strategis dari pemerintah itu akan seperti apa, responnya akan seperti apa. Sama nih kayak kemarin waktu MSCI ya, my friends ya. Jadi pemerintah pasti dalam waktu dekat akan gerak cepat, komunikasi langsung, nggak hanya ke Moody's, tapi ke Fitch dan juga ke S&P yang kita ekspektasikan untuk menjaga komunikasi, jangan sampai ada lanjutan nih, jangan sampai nanti yang duanya lain juga mau melakukan downgrade dari sisi outlook. Nah, sebagai informasi untuk my friends, saat ini Indonesia tuh baik Moody's maupun Fitch maupun juga S&P kita itu investment grade ya. Jadi kalau misalnya my friends tanya, maksudnya investment grade tuh gimana sih? Ya, kalau suatu negara atau perusahaan itu investment grade, berarti dia layak untuk diinvestasikan dan normalnya untuk lembaga-lembaga keuangan yang skala dananya itu besar dan lebih konservatif dari pengelolaan dana, mereka itu normalnya akan menetapkan mereka hanya membeli obligasi baik negara maupun perusahaan yang harus investment grade. Jadi eh, ini tuh sangat penting banget ya, my friends ya. Nah, jadi kita ekspektasikan langkah ke depannya akan ada komunikasi dari sisi pemerintah untuk bisa menjelaskan, untuk bisa memberikan gambaran ke pihak-pihak lembaga rating ini dan harapannya dua yang lain itu tidak melakukan hal yang sama ya, seperti penurunan outlook dan tidak ada penurunan rating dalam review untuk Moody's maupun dua lembaga rating yang lainnya. Nah, pertanyaan berikutnya lagi adalah efeknya kira-kira akan seperti apa? Efek yang pasti akan kerasa dalam jangka pendek ini sudah pasti akan kerasa itu di obligasi nih my friends, baik obligasi pemerintah maupun korporasi, baik yang denominasi rupiah maupun dari dominasi itu US dollar nih my friends, itu yang paling akan kerasa terlebih dahulu. Terus juga kita juga pasti akan melihat volatilitas dari sisi nilai tukar nih, rupiah nih, pasti akan kena dampak dari ini. Nah, pertanyaannya adalah karena kita ini fokusnya di saham, kira-kira seperti apa dampaknya ke saham? Normalnya ketika terjadi seperti ini, yang paling kerasa impact-nya terlebih dahulu itu adalah saham-saham yang memang yang dimiliki sama pihak asing dalam skala yang besar ya. Jadi blue chips yang market cap-nya besar, yang liquid yang pasti akan terkena dampaknya. Tapi, ini saya kasih notes ya, tapi kita udah kena badainya sebelum-sebelumnya nih my friends, dari tahun lalu udah kena selling pressure, terus juga MSCI juga udah kena juga, jadi lagi berbenah. Jadi kalau toh pun terjadi volatilitas, seharusnya volatilitasnya tidak sebesar dengan yang terjadi beberapa waktu yang lalu ketika MSCI itu memberikan informasi terkait interim freeze. Ya, jadi saya ulangin sekali lagi, apakah akan ada dampak? Pasti akan ada dampak di pasar saham, yang paling kelihatan jelas pasti dari sisi saham-saham blue chips yang kepemilikan asingnya besar. Tapi sekali lagi, karena selling pressure-nya sudah terjadi dari tahun lalu dan kita sudah mengalami badai beberapa hari terakhir ini dari MSCI, harusnya volatilitasnya akan lebih rendah dibandingkan beberapa waktu yang lalu ya, my friends ya. Dan kalau melihat dari keadaan ini, kita juga mau lihat nih kira-kira dari sisi demand di pasarnya itu akan seperti apa. Karena beberapa waktu lalu kita observasi ketika terjadi penurunan yang sangat drastis, sangat signifikan, ada perlawanan sebenarnya di saham-saham, terutama di saham-saham blue chips dan juga saham-saham yang terlibat terkorelasi dengan konglomerasi dan juga saham-saham yang lain. Dan sekarang ini juga kalau my friends perhatiin banyak juga emiten-emiten yang sedang melakukan buyback ya. Jadi harapannya efeknya tidak semasif beberapa waktu yang lalu ya. Nah, ini kurang lebih update terkait dengan Moody's. Jadi kalau kita lihat efeknya pasti ada, short term volatility-nya ada, tapi seharusnya tidak sebesar dampaknya dari berita MSCI beberapa waktu yang lalu. Nah, itu dari Moody's. Sekarang kita